memang saya menaruh perhatian lebih pada pemberdayaan perempuan di Kabupaten Trenggalek yang pada hari ini mereka menyumbangkan PAD Kabupaten Trenggalek sebesar 300 miliar kurang lebih, yang 6 miliar diantaranya disumbang oleh UMKM perempuan. Saat ini siapapun bisa menjadi pemimpin. Ya, betul banget. Siapapun bisa jadi pemimpin, gak hanya laki-laki aja, perempuan juga tidak hanya sebagai pendamping, tapi dia juga punya peran yang besar gitu untuk bisa memimpin sebuah pembangunan. Halo Gen, balik lagi di Gen Voice Podcast dengan aku Nisa dan teman aku Videsya. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, menginspirasi dan luar biasa cantik. Seorang ibu dari salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur yang sudah meraih banyak prestasi di bidang ekonomi juga pemberdayaan perempuan. Siapa dia? Ini dia, Ibu Novita Hardini. Halo Ibu. Hai. Apa kabar Ibu? Masya Allah baik, cuman agak dingin ya. Dingin ya di sini dingin. Ya. Karena merasa bertemu dengan dua perempuan yang gengsi yang luar biasa. Alhamdulillah. Sudah diundang. Kalau buat sekarang nih, menurut Ibu, boleh nggak sih seorang perempuan tuh berkeinginan jadi seorang pemimpin gitu? Harus dong. Perempuan tuh bagi saya harus punya ilmu kepemimpinan karena dia harus tahu bagaimana cara melindungi dirinya, bagaimana menerapkan nilai-nilai yang harus orang-orang mengerti tentang dirinya, standar-standar bagaimana dia harus diperlakukan, rules di dalam rumah yang harus dipatuhi oleh anak-anaknya, keluarganya. Hanya dari contoh terkecil keluarga aja itu udah mengibaratkan bahwa kepemimpinan pada perempuan itu sangat-sangat harus dan mutlak dibutuhkan ya, bahkan di keluarga sendiri itu perempuan tuh harus bisa memimpin ya di keluarga. Iya dong, ya. Keberhasilan pemimpin kan dilihat dari rumah tangganya kan, dari part terkecil yaitu lingkungan keluarga. Ya. Kalau menurut Ibu Novita sendiri menjadi perempuan yang punya value dan bisa berkontribusi bagi masyarakat seperti apa ya Bu? Oke, kita ngomong perempuan yang punya value. Value apa dulu nih? Apa ya? Kira-kira yang bikin perempuan tuh kelihatan lebih bervalue gitu, berkelas. Apa sih value itu apa sih? Apa ya? Nilai lebih dibandingkan perempuan yang lain. Iya. Oke. Kalau misalnya kita ngeliat suatu orang perempuan nih, pasti kelihatan, dia kayak orangnya kayak high class atau pendidikannya tinggi gitu sih. Enggak, karena kenapa saya harus bertanya gini? Karena di mata saya itu semua tuh sama ya, semua tuh setara. Iya. Ada kemajemukan gitu, jadi nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah, nggak ada yang high class, nggak ada yang kelas bawah. Karena pertama kalau kita ngomongin value itu lebih kepada bagaimana sih perempuan tuh bisa melihat dirinya sendiri dalam sudut pandang perspektif yang positif. Nah, kalau kita bisa menemukan itu secara nalurinya itu keluar gitu. Jadi kalau kita confidence, kalau kita percaya diri, kalau kita paham betapa berharganya diri kita, orang akan menghargai kita kok. Orang akan menerima kita, orang akan respect sama kita. Jadi jangan mengejar value untuk bisa dianggap orang berpendidikan tinggi, kita masuk ke high class, kemudian kita menjadi perempuan yang terlihat pintar untuk diterima orang, itu salah. Jadi value adalah bagaimana kita mencintai diri kita, memandang positif pada diri kita. That's it, selesai. Dan setelah itu apa yang kita lakukan sebagai perempuan untuk bisa berkontribusi untuk keluarga kita dulu, kemudian sosial kita, dan kalau ditarik ke yang lebih besar ya untuk Indonesia gitu. Kalau untuk Ibu sendiri kan seorang milenial nih ya. Seorang milenial, apa sih sebenarnya peran Ibu untuk seorang milenial sebagai pemimpin di daerah Ibu juga yang Ibu pimpin itu secara sosial dan ekonomi, apakah bisa mempengaruhi gitu? Oke. Pertama 2019 saya dilantik ya sebagai ketua tim penggerak PKK. Itu kalau misalnya suami kita adalah kepala daerah,
wali kota, bupati, itu udah ex officio saya menjadi ketua tim penggerak PKK, ketua Dekranasda, Bunda Pau, udah banyak ya, ketua Porikan. Nah, sebagai ketua tim penggerak PKK, hal pertama yang saya lakukan adalah saya mengadvokasi perempuan agar mereka memiliki mindset yang positif, mindset yang bisa merubah kehidupan mereka, mindset yang bisa menjadi magnet bagi keberuntungan-keberuntungan para perempuan yang ada di setiap pedesaan, mindset yang bisa merubah garis-garis kemiskinan menjadi sinar-sinar keberdayaan bagi mereka. Mindset ini tidak mungkin bisa berjalan baik kalau tidak ada sentuhan pendidikan. Bagaimana sih sebagai perempuan kita melahirkan mindset yang positif gitu ya, mindset yang melahirkan magnet-magnet rezeki gitu. Akhirnya saya mengadvokasi adanya sepeda keren, program sekolah perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan. Saya disingkatnya namanya sepeda keren. Sepeda itu juga ada filosofinya kan. Sepeda itu nggak mungkin bisa berjalan kalau kayuhannya hanya satu kaki. Nah, bagi saya itu semua itu diciptakan selalu berpasangan. 2 pasang mata, 2 pasang kaki, 2 pasang tangan. Sama halnya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan tuh diikat menjadi satu kesatuan dalam cinta dan kasih, di mana di dalam ikatan itu Tuhan meminta kita untuk memberikan peran yang setara untuk membuat sebuah karya, untuk membuat perjalanan itu bisa berjalan sama halnya seperti sepeda. Jadi laki-laki ada di kanan kiri, bisa kanan bisa kiri, tapi dua sisi ini adalah laki-laki perempuan yang harus mengayuh sepeda bersama. Nah, dari sepeda keren ini pada akhirnya menjadi sebuah kebijakan di daerah saya di Trenggalek. Jadi sudah keluar peraturan daerah, peraturan bupati sampai ke desa-desa. Jadi di Trenggalek itu ada 157 desa dan 100 diantaranya sudah menganggarkan anggaran desa untuk sepeda keren. Jadi kayak forum-forum diskusi, ruang-ruang pembelajaran di desanya masing-masing yang sudah pakai anggaran desa. Jadi pembelajaran bagi perempuan, anak, kelompok marginal yang ada di desa-desa udah diakui loh, udah diperjuangkan udah juga oleh desa-desa. Nah, dari advokasi 2019 saya ini itu membuat perubahan bagi opini kepala desa itu sesederhana gini. Semenjak ada Bu Novita, istriku jadi nggak bisa dibohongin gitu. Itu sesederhananya opininya. Kedua, masalah lain adalah ternyata kalau kita membicarakan kemiskinan ekstrim, di Trenggalek itu ada 10.733 masyarakat yang diindikasikan masuk dalam golongan miskin ekstrim. 5.377 diantaranya berjenis kelamin perempuan. Nah, ketika kita membahas separuh dari jumlah masyarakat miskin ini masih perempuan, di mana perempuan adalah ujung tombak ya. Kalau kita membahas pengentasan stunting gitu ya, kemudian memperjuangkan angka lama sekolah pada anak, pada masyarakat. Ini kan masalahnya ada di perempuan. Jadi memang saya menaruh perhatian lebih pada pemberdayaan perempuan di Kabupaten Trenggalek yang pada hari ini mereka menyumbangkan PAD Kabupaten Trenggalek sebesar 300 miliar kurang lebih, yang 6 miliar diantaranya disumbang oleh UMKM perempuan di Trenggalek gitu. Jadi menurut sebagai tokoh yang inspiratif juga berpengaruh di Jawa Timur, mempengaruhi nggak sih ke kehidupan pribadi Ibu Novita juga keluarga? Mempengaruhi dalam banyak hal pasti ya. Pasti pertama di jam saya bersama keluarga pasti berkurang karena semakin hari tugas dan tanggung jawab semakin bertambah, tantangan juga semakin kompleks dan beragam. Jadi berpengaruh pada quantity sebenarnya, quantity bersama keluarga, anak-anak saya kan punya 3 anak. Nah, jadi salah satu upaya yang bisa saya lakukan, mungkin quantity saya nggak bisa untuk tawar lagi ya, karena kan memang semuanya sama-sama pentingnya gitu. Yang bisa saya upayakan adalah kualitas.
Jadi even saya 1 hari bersama anak, tapi saya upayakan bahwa 1 hari saya bersama anak itu bonding yang saya bangun sama dengan 1 minggu bahkan 1 bulan gitu. Jadi benar-benar saya nggak pegang HP kalau lagi sama anak. Bagus Iya ya. dan iya benar-benar saya menyetarakan diri saya di usia mereka, saya sahabat mereka. Eye contact, pegangan tangan, sentuhan tangan itu investasi yang penting bagi anak-anak saya. Jadi itu sih yang berpengaruh. Kalau yang lain-lain mungkin kalau saya datang ada mulai banyak yang minta foto gitu ya. Kalau yang itu positif masih. Iya. Kalau yang negatifnya ya ada beberapa haters itu juga pasti ada Pasti gitu. ada ya. Nggak tahu, mungkin hatersnya itu bisa juga dari buzzer-buzzer kan itu juga nggak tahu ya. Tapi ibu suka ngeliatin itu juga sih, komen-komenannya gitu atau Udah nggak bisa. kayaknya udah nggak bisa ditebus ya Udah positifnya nggak bisa. ini ya. Nggak peduli dia mau ngapain, penting kerja. Iya karena kan kerjaannya udah banyak ya, waktu kayak 24 jam kayak udah kurang, jadi udah nggak bisa baca-baca komen gitu, udah nggak bisa. Bagus sih Bu ya, biar nggak ke-distract sama Terus hal-hal positifnya negatif. masih ada haters tuh. Apa ya haters? Ya biasa lah. Banyak loh. Banyak ini. Kan perempuan tuh ada tantangan eksternal dan internal. Eksternalnya kita lihat budaya gitu ya, ada budaya patriarki, konstruk sosial kita. Yang internalnya kan ada Cinderella kompleks kan. Nah, Cinderella kompleks perempuan dan perempuan kalau kita melihat dari mindset yang mungkin kurang tepat gitu. Jadi merasa ini persaingan. Perempuan tuh kebutuhan dasarnya apa sih? Diperhatikan. Iya. Hanya itu Betul aja kan, sekali. hanya diperhatikan aja. Nah, kalau di dalam satu ruangan dia kalah perhatian gitu, di mana misalnya saya hadir, itu juga menimbulkan gesekan gitu. Ya itu kalau kecemburuan sosial itu sih, itu yang bagi saya tantangan saya juga kayaknya dari SD ya. Itu salah satunya itu gitu. Dari SD Bu ya. Udah ngerasain kecemburuan. Berarti unggul sejak SD berarti. Bibit unggul sejak SD. Ibu tunggu sejak kecil kayaknya. Enggak. Saya tuh diem banget loh dulu. Malah dikira disabilitas saya sama keluarga saya. Ya kali Ibu dikira disabilitas. Bener. Karena saking diemnya. Karena saking diemnya, saya nggak ngeluarin suara. Jadi kalau ada apa-apa cuman pakai gerak tangan aja, bahasa tubuh. Bener. Seintrovert itu. Dan untuk belajar bersuara itu saya bertahap gitu. Jadi mulai dari diem, belajar ngomong tuh gagap. Tolong ambilin itu pernah saking diemnya bertahun-tahun gitu, dianggap difabel sama keluarga saya sampai akhirnya saya bisa bersuara, sampai menyuarakan banyak suara. Bisa bersuara sampai menyuarakan banyak suara. Sangat berkembang ya. Kalau dulu kita mungkin enggak, jangan diomongin kalau kita ya. Karena kan saya tuh tunggal gitu di rumah sendiri, nggak ada bisa ada teman main, teman ngobrol. Ada sih kakak, tapi kan beda ibu ya. Dan kakak, jarak usia saya dengan kakak saya itu sekitar 30 tahun. Itu bukan kakak sih ya, apa ya jatuhnya? Ibu dan anak. Tante nggak sih? Benar kan ayah saya itu 1934 sebelum Indonesia merdeka loh. Wah belum Bener 1934. Jadi banyak konstruk pemikiran saya ya kurang lebih dipengaruhi oleh ayah saya gitu. Pemikiran perjuangan mungkin. Iya, pemikiran perjuangan beliau untuk sekolah kan dulu kan masih banyak Barat ya, dan Belanda yang sekolah, kemudian Jepang, orang pribumi kan nggak boleh ya untuk sekolah gitu. Dan itu kan juga curi-curi waktu itu ayah saya mencuri-curi. Sampai akhirnya ayah saya masuk instansi TNI waktu itu. Oke. Dari daerah ibu nih apa sih cita-cita yang masih ibu pengen capai gitu? Atau enggak sekarang lagi bertahap nih gitu? Apa sih? Pertama lebih mendisiplinkan anak-anak terhadap knowledge ya, keterampilan, mengajarkan anak-anak tentang budaya, tentang seni gitu. Itu yang terus saya ingin tingkatkan dalam keterampilan saya sebagai mother. Kedua, keterampilan leadership ya. Mother leadership ini yang bagaimana sih saya dengan seluruh tim ya, tim internal dulu itu saya bisa sebagai ibu mereka gitu. Terus saya di Trenggalek sebagai pendamping bupati maupun ketua Dekranasda, saya tidak sebagai pimpinan tapi sebagai ibu mereka, ibu masyarakat gitu.
Terus ke depan perjuangan ini nggak mungkin boleh setengah-setengah kan. Oke. Advokasi tidak mungkin bisa berjalan tanpa ada apa ya, political praktis di dalamnya. Jadi ke depan mungkin harapan saya bisa menjadi satu bagian di kursi parlemen gitu ya, DPR RI, untuk bisa membuat satu undang-undang yang memang berperspektif gender, terus kemudian bisa lebih kuat lagi dalam memperjuangkan kabupaten saya, kabupaten tetangga dalam pembangunan infrastruktur, karena kita tahu bahwa keterbatasan anggaran daerah untuk bisa membenahi jalanan yang rusak, gedung-gedung yang bocor, yang rusak, apalagi sekolah-sekolah yang mungkin keterbatasan membangun fisik gitu ya. Ini bisa saya perjuangkan lebih kuat gitu. Berarti di legislatif gitu. Di legislatif. Iya, ini juga pembelajaran baru kan, dari eksekutif ke legislatif. Ya kepengennya sih yang belum saya capai itu di parlemen ya. Di parlemen. Baik Bu, ini sebagai seorang tokoh penggerak ekonomi juga dalam perjuangan pemberdayaan perempuan, bagaimana Ibu dapat memperjuangkan kesetaraan gender di wilayah Ibu di Trenggalek? Iya, kalau kita berbicara gender tuh kan gender sebenarnya peran, bukan jenis kelamin ya. Kesetaraan peran berarti kan. Setara dalam arti laki-laki tuh juga boleh loh mengasuh anak. Laki-laki juga boleh loh ngurusin hal-hal domestik. Dan mungkin itu juga sebagian dari kewajiban laki-laki. Jadi kalau kita ngomong kesetaraan gender, bukan perempuannya aja yang dididik, tapi laki-lakinya juga diberi pemahaman tentang kesetaraan gender itu apa. Mengasuh anak, kemudian membiarkan dan mengizinkan istrinya berkiprah di ranah publik. Buat laki-laki yang ada di sini. Iya, dan sentuhan program saya pertama di PKK itu sebenarnya adalah saya mengeluarkan advokasi 1 jam bersama ayah. Itu seperti apa Bu? Ayah-ayah di Kabupaten Trenggalek itu wajib menemani anak-anak 1 hari hanya 1 jam aja. Hanya 1 jam aja. Ya itu, jadi kan kenapa kok ayahnya yang saya garis bawah? Ya karena kesetaraan peran itu tadi. Tidak selamanya, ya memang di dalam agama kita laki-laki punya tanggung jawab 3 kali lipat untuk memberikan nafkah pada keluarga kan. Dan perempuan tidak diwajibkan untuk itu. Tapi karena kita ngomong kesetaraan peran, perempuan juga bisa loh membantu peran suami dalam memberi nafkah untuk keluarganya. Laki-laki juga bisa membantu peran istri untuk menggendong bayinya yang susah tidur, mencuci pakaian di rumah, ngepel, cuci piring ketika istrinya juga sedang berkegiatan. Karena terus terang itu juga yang saya lihat dari ayah saya, dari suami saya, dan ibu mertua saya. Ibu mertua saya itu seorang perempuan yang menjadi figur luar biasa bagi saya. Beliau perempuan tapi mempunyai tanggung jawab yang besar di dunia usaha, di dunia bisnis, dengan karyawan 5.000 lebih, dengan berbagai macam bisnis, dan semuanya dikelola dengan sangat baiknya seorang diri gitu. Ya itu kan menandakan bahwa saat ini siapapun bisa menjadi pemimpin. Ya, betul banget. Siapapun bisa jadi pemimpin, gak hanya laki-laki aja, perempuan juga. Tidak hanya sebagai pendamping, tapi dia juga punya peran yang besar gitu untuk bisa memimpin sebuah pembangunan. Berarti tantangannya luar biasa ya, karena Indonesia kan patriarkinya itu. Iya, kontrak sosial kita kan masih budaya patriarki yang udah mengakar. Nah ini yang sebenarnya teman-teman Gen Z itu memegang peranan yang luar biasa dalam hal mengedukasi keluarga dengan cara yang baik. Contoh, kita kan tahu ya kontrak sosial kita, kalau usia 20 belum menikah, kok kayaknya ini aib bagi keluarga ya. Kalau di desa apalagi, kadang keluarganya punya hutang, anaknya yang disuruh bayar utang dengan menikahi laki-laki yang tidak dia cintai gitu. Film-film ya Bu? Itu banyak. Itu kejadian di sini. Banyak sana. Di pedesaan masih kayak gitu. Jadi kayak simbol investasi bagi keluarga, simbol pembayaran hutang bagi keluarga. Masih banyak karena pernikahan itu masih dianggap sebuah kesuksesan kan bagi keluarga yang ada di desa-desa.
Ini yang memang menjadi perhatian khusus bagi teman-teman Gen Z ketika keluarga minta ayo nikah dong gitu. Harus gimana? Iya, kadang di kota juga kan. Kadang kalau lebaran yang ditanya kapan nikah gitu kan. Kapan punya anak, pasangannya mana, kan gitu ya. Nah, ini yang mungkin dulu generasi saya milenial itu merasa terganggu, tapi saya yakin generasi Gen Z ini lebih berani lebih berani. untuk bisa menyuarakan, no, aku nggak menikah juga nggak apa-apa gitu. Yang penting aku bermanfaat untuk keluarga gitu. Aku menyayangi diriku dan aku bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kan Gen Z lebih berani untuk menyuarakan itu. Nah, tapi Gen Z yang ada di pedesaan belum tentu. Yang ada di pedesaan dia mungkin berani, tapi konstruk sosial tidak ada yang mendukung. Dia mau kuliah atau mau sekolah ke SMA, konstruk sosial nggak ada yang mendukung. Akhirnya dia putus sekolah untuk menikah, untuk bekerja. Akhirnya apa? Pekerja usia anak banyak, pernikahan usia anak banyak. Kalau pernikahan usia anak banyak, akhirnya stunting. Kenapa sih Presiden Joko Widodo itu benar-benar memprioritaskan penekanan stunting? Karena balita stunting ini diasuh negara loh. APBD kita itu untuk mengasuh masyarakat miskin dan masyarakat yang memiliki keluarga stunting itu bisa triliunan rupiah yang digelontorkan. Iya, makanya kalau misalnya ada masyarakat yang bilang jalanku kok nggak dibenerin sih gitu, yang jalan geronjalan di mana-mana, gimana ini kerjanya apa? Mereka tahu nggak sih kalau APBD kita itu terbatas dan yang lebih diutamakan itu adalah mengasuh masyarakat yang stunting dan masyarakat miskin ekstrim yang besok itu nggak tahu mau makan apa. Nah kalau masyarakat nggak bisa makan itu gimana negara? Kan negara harus hadir, harus tanggung jawab dong, harus mengasuh dong, memberi makanan. Itu yang makanya miskin ekstrim itu dikategorikan yang satu hari pendapatan keluarganya itu paling tidak 10.000. Nah kalau satu hari 10.000 dikali 30 berapa? 300.000. Iya, yang satu bulan pendapatannya masih 300.000 itu tergolong masyarakat miskin ekstrim. Itu mau makan apa? Belum kalau anaknya 5, anaknya 3. 10.000 bagi 3. Nah, dikalikan aja berapa banyak uang negara yang digelontorkan untuk mengasuh masyarakat dengan kriteria tersebut. Maka dari itu makanya preventif menjadi sangat penting. Bagaimana kehamilan dan kelahiran di masa yang mendatang itu jangan sampai ada stunting lagi. Agar kita bisa apa? Bisa mengalokasikan anggaran daerah, anggaran negara kita ke pembangunan infrastruktur fisik misalnya atau pembangunan lain. Gitu. Menarik ya kalau bahas stunting. Kalau stunting apa sih? Enggak, kita nggak stunting. Enggak, ini nggak stunting. Yang kayak gini stunting, Bu. Tolong Bu dibereskan. Kalau kan Ibu milenial nih, Bu. Berarti Ibu punya 3 anak Gen Z ya berarti. Gimana sih Bu? Gen Z ya mereka. Iya, berarti nanti ada baru lagi. Mereka Gen Z ya? Gen Z. Oke. Gimana sih Bu sikap anak-anak Ibu dulu deh kayaknya. Yang anak-anak Gen Z sekarang nih kan ngurus, berarti kan masih milenial ngurus anak Gen Z nih. Gimana sih Bu? Iya, jadi kayak temen. Jadi kayak temen. Pertama memang kalau saya lihat mereka kayak lebih berani untuk menyuarakan sesuatu ya gitu. Apalagi anak kedua saya. Anak kedua saya tuh ada perasaan apapun mereka kayak lebih berani gitu. Dan lebih ekspresif mengutarakan rasa sayangnya pada orang tua melalui surat, melalui bahasa sentuhan, bahasa tubuh. Menurut saya menyenangkan ya punya anak Gen Z. Karena kalau generasi saya dulu masih banyak malu-malu, tertutup. Lebih gitu. Bagus yang sekarang sih sebenarnya. Lebih bagus yang untuk sekarang. Orang tua ya, sisi orang tua. Iya, benar. Nah, tinggal bagaimana sih saya bisa berinvestasi pada kehidupan mereka ya dengan memberikan beberapa course kepada mereka, kayak misalnya les musik gitu ya, les musik, les bahasa asing gitu, terus kemudian beberapa keterampilan, bahkan selektif memilih pendidikan seperti apa yang harus saya berikan kepada anak-anak. Pendidikan dalam arti mereka kan udah masuk sekolah dasar nih. Sekolah dasar itu kan menjadi penentu ya. Ibarat mereka kanvas putih kan, di masa-masa golden age ini mereka akan menjadi memori yang
menentukan masa depan mereka. Ya, jadi memori-memori di masa SD ini sangat menentukan masa depan mereka. Jadi saya benar-benar memilihkan sekolah yang potensi bullyingnya rendah. Berarti dari pelatihan-pelatihan yang Ibu putuskan untuk berikan kepada anak-anak itu Ibu harus jeli ya melihat kemampuan mereka itu apa ya? Bakat mereka apa? Iya, sesuai dengan bakat dan minat mereka. Betul, dengan minatnya sih. Iya, kan mereka punya karakter yang berbeda-beda nih, 3 gitu. Dan yang penting adalah olahraga fisik ya. Karena banyak Gen Z ini generasi mager ya. Kaum rebahan. Ini Saya nggak mau membenarkan sih Ibu, saya nggak mau membenarkan. Katanya sih menurut penelitian, katanya, dan bukan penelitian, saya kalau lagi ada isi acara ada pertanyaan, Bu, kita Gen Z generasi mager gimana caranya untuk semangat? Saya bingung juga nih jawabnya. Nah, karena untuk mengantisipasi agar anak-anak saya tidak mager gitu ya, jadi saya benar-benar kasih latihan fisik gitu, kayak les basket, les bola gitu. Enak sih, seru sih kalau itu ya. Ya kita boleh jadi anaknya nggak? Mereka dari dini sudah saya ajari untuk sibuk. Tapi seru sih. Karena kalau nggak sibuk, tantangannya apa? Handphone ya, smartphone, game. Ya bagus juga sih sebenarnya game. Terus handphone digital tuh kan ada beberapa hal yang mereka juga bisa belajar lebih cepat kan. Tapi kalau tidak didampingi orang tua, keluarga, kita kan nggak bisa ukur ya apakah mbak-mbak yang di rumah itu bisa memfilter tontonan yang boleh dan tidak boleh ditonton oleh mereka gitu. Jadi daripada mereka stuck di HP, saya sibukin jadwal-jadwal mereka gitu. Biar sama-sama sibuk nih orang tua dan anak. Itu sih sebenarnya intinya ya. Sebenarnya sih itu intinya. Kayaknya benar. Iya, jarang loh ada yang nanya saya tentang anak ini. Karena sekolah anak itu dari pagi, dari jam 7 sampai jam 3. Terus jam 4 mereka les cooking. Yang cewek-cewek les cooking, ya. Karena mereka pengen sendiri. Sebenarnya saya kepengen kasih les panahan itu loh. Aduh. Tapi mereka memilih cooking, ya udah yang cewek. Yang cowok memilih football kan. Ya udah, jadi jam 3, jam 4 sampai jam 5 itu mereka course, terus pulang ke rumah ngaji. Udah jam 8, jam 7 jam 8 free time. Mereka biasanya baca-baca, dan saya itu wajibkan setiap hari baca. Jadi kalau udah baca, mereka ngelis baca buku apa di listnya. Gitu. Buku ini udah habis di minggu ini, terus reviewnya apa gitu. Wah, keren amat ya. Gak teratur, dia teratur lah kayak kita, gak teratur hidupnya. Debat sama anak ibu juga kayak kita nganggur-nganggur. Itu menarik loh. Anakku tuh sampai bilang, "Mama bikin podcast dong." Terus siapa yang diundang? Aku aja. Kita benar. Berarti anak ibu konten kreator juga nih. Berarti ntar kayaknya calon deh kayaknya. Memang mereka kritis banget sih. Kritis banget. Gak apa sih nerusin ibunya. Iya. Nerusin ibunya. Bakat tiktokers ada loh anak ibu. Orang pernah kok, bapaknya kan main terus ya. Main terus, gak ada waktu buat anak-anak protes kan. Yang satu Bapak besok kalau pergi ke Malang jangan pegang HP ya. Gak boleh loh gitu. Kalau kayak gitu-gitu masih umum ya diprotes. Kemarin tuh saya sempet nangis ya, karena pas di rumah lagi kangen sama suami nih ceritanya. Ini ceritanya, ini kayaknya nggak ceritanya. Off the record nih, tapi direkam ya. Lagi kangen sama suami, terus suaminya sibuk gitu, terus saya nangis. Mungkin lagi apa ya, lagi butuh. Nah, terus anak saya lucu komennya gini, "Mama jangan nangis ya, kan bapak bupati." Gitu. Jadi iya, emang kenapa kalau bapak bupati? Ya bapak banyak kerjaannya, kamu tegur dong bapak jangan sibuk-sibuk. Aku nggak berani, kan bapak bupati gitu. Jadi kayak lucu gitu. Apa pandangannya gitu? Apa point of view-nya kayak masyarakat ya? Gak boleh nangis karena bapak bupati. Nangisnya jadi makin kayak pengen nangis ya kan. Nah, kenapa emang bupati nak? Ya gitulah suka duka di balik layar. Tapi anak-anak lucu sih dengan komen-komennya. Menarik ya. Apa lagi nih Sa? Kalau misalnya berarti kan ibu penggerak ekonomi di Trenggalek ya, UMKM gitu. Ada nggak sih tips buat anak Gen Z yang mau mulai bisnis gitu Bu? Pertama jangan pernah memulai sesuatu yang kamu nggak tahu, karena itu akan sama dengan kamu bunuh diri. Banyak scam loh di luar sana. Jangan hanya karena tertarik melihat kesuksesan orang lain gitu ya, terus kemudian kita memberanikan diri tanpa pertimbangan dan pondasi yang matang,
kita bisa membuka peluang ditipu oleh banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, mulai dari penipuan digital ya, bahkan teman yang akunya teman kadang pinjem duit juga nggak dikembaliin gitu ya, apalagi kalau berbasis bisnis bareng gitu sama teman, sama bestie gitu kan, biasa itu sering. Makanya kalau mau berbisnis, pertama harus paham dulu literasi bisnis itu kayak gimana, cara memulai bisnis itu gimana, tantangannya apa aja. Terus sekarang era globalisasi, keterampilan apa yang harus dibutuhkan. Membuat produk jangan membuat apa yang kita sukai, tapi kita harus benar-benar tahu apa yang market sukai gitu. Terus kemudian satu sih yang saya pelajari dalam ekonomi Islam ya, kalau seorang niagawan itu dalam berbisnis itu memikirkan bingung mencari modal, sebenarnya dia udah kalah sebelum berjuang. Gitu. Kalimat ini yang benar-benar saya ilhami banget ya. Karena kan banyak yang di luar sana kepengen bisnis terus pitching cari modal, butuh banget pemodal sampai pada akhirnya dia melupakan bahwa dia tidak percaya pada dirinya sendiri, dia tidak percaya pada Tuhan gitu ya. Dia tidak memunculkan ketangguhan dalam dirinya sendiri. Karena dulu ada suku apa ya dulu ya di dalam ekonomi Islam itu, dia itu berjuang menampilkan perjuangan yang benar-benar yang sungguh-sungguh tanpa memikirkan modalnya dari mana. Contoh, ada seorang saudagar memberikan tanah kurmanya kepada Nabi Muhammad. Ini kalau dalam agama saya Islam ya. Oh iya lupa. Iya nggak apa-apa. Nanti bisa ditanyakan kalau ini keberagaman agama ya. Iya, ini kalau misalnya di agama saya ya, di agama saya Islam. Ada sebuah kisah. Nabi Muhammad mau dikasih satu bidang tanah seluas 10 hektar yang isinya kurma semua. Nabi Muhammad menolak. Padahal saudagar ini memberi dengan cuma-cuma. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, saya berikan tanah ini kepadamu. Rasulullah menjawab, saya tidak bisa menerima. Tapi kalau misalnya tanah ini kita manfaatkan bersama dan kemudian hasilnya kita bagi hasil, maka saya akan terima. Padahal pada waktu itu Rasulullah sedang kesusahan ekonomi. Sangat-sangat susah. Makan aja nggak bisa. Karena uangnya habis untuk perjuangan kan. Ibunda Siti Khadijah juga sudah habis-habisan dalam perjuangan Islam pada waktu itu. Lagi susah, dibantu tapi nggak nerima. Tapi mintanya tanahnya ini dikerjakan bersama, hasilnya bagi hasil. Nah artinya apa? Artinya ada perjuangan yang harus dilakukan Rasulullah dalam upaya bagaimana kurma ini laku. Kurma ini bisa ada profitnya gitu. Jangan sampai ini menjadi dikuasai Rasulullah sendiri menjadi ekonomi kapitalis kan. Makanya Rasulullah bilang udah kita kelola, saya harus ada upaya untuk menghasilkan profit biar hasilnya bisa kita bagi. Aku bisa memberimu hasil dan aku juga bisa bermanfaat untuk keluarga gitu. Yang dibutuhkan itu apa? Inovasi. Tujuannya apa? Kalau dia sukses dia harus ngapain? Caranya, roadmap-nya agar sukses itu apa? Jadi ada canvassing design yang menggambarkan dia itu thinker ya, dia pemikir besar. Modal itu akan datang kok dari mana-mana. Itu aja. Oh gitu. Itu jadi cara dari Ibu buat orang-orang yang mau mulai bisnis deh, terutama Gen Z ya. Jangan asal-asal kalau mau bikin bisnis gitu. Paham literasi dulu, terus kemudian kita mengasah keterampilan kita untuk membuat grand design gitu ya. Roadmap-nya jelas, baru strategi-strateginya. Jadi semua berawal dari mimpi. Aku percaya semua berawal dari mimpi. Even saya duduk di sini juga berawal dari mimpi. Mimpi diturunkan menjadi visi misi. Visi misi diturunkan menjadi roadmap. Roadmap diturunkan menjadi strategi. Strategi diturunkan menjadi KPI. Jadi mulainya selalu dari awal, dari mimpi. Gak ada yang gak mungkin ya Bu ya. Bukan dari modal, dari mimpi. Bukan dari modal. Ibu ini kan sangat inspiratif sekali ya Bu, sampai mendapatkan anugerah dari salah satu media nasional sebagai tokoh inspiratif pegiat persaudaraan masyarakat dan pemberdayaan perempuan. Nah, apa sih yang Ibu sudah lakukan mengenai penghargaan ini bisa menjadi inspirasi orang lain juga? Mungkin itu bisa ditanyakan ke yang memberi penghargaan ya. Kenapa kau memilih saya?
Namun yang mungkin bisa saya jawab, konsistensi sih. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai tokoh publik, kalau melakukan sesuatu itu jangan setengah-setengah. Kalau kita punya suara dari dalam, dari hati, apa yang ingin kita advokasi, apa yang ingin kita perjuangkan, maka be louder. Ya, be bold dan be consistency. Karena kalau kita udah louder, kita udah bolder, tapi kita nggak konsisten, kita nggak akan tahu ukuran kesuksesan dari apa yang kita perjuangkan di mana. Saya dari awal tadi udah bilang 2019 perhatian saya adalah pada perempuan. Karena saya berkaca tidak hanya karena saya perempuan, tapi dari masa kecil saya melihat satu landscape tentang kemiskinan, yang mana kemiskinan itu adalah jahat sekali gitu ya. Kemiskinan tuh nggak cuman penyakit ekonomi, tapi bisa mempengaruhi spiritualitas individu. Karena kalau orang yang terjerembab dalam kemiskinan yang terstruktur, orang itu nggak bisa mikir rasional. Makanya terbukalah peluang-peluang kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga, kekerasan-kekerasan verbal, non-verbal yang dihadapi oleh perempuan dan anak. Ini kalau ditarik, ujungnya adalah masalah kemiskinan. Kalau perempuan itu berdaya, secara ekonomi, secara mental, secara spiritual, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Kamu nggak pantas loh beginikan saya. Dia bisa bersuara, dia bisa lari ke jalur hukum. Tapi kalau perempuan itu terjerembab dalam kemiskinan terstruktur, mendapat kekerasan, dia berpikir bahwa dirinya pantas mendapat kekerasan. Nah, sudut pandang atau sisi pandang dari kejadian-kejadian di daerah yang saya lihat sejak saya kecil, ini membuat saya menantang diri saya sendiri. Ketika saya besar nanti, saya harus bisa improve kehidupan orang lain, utamanya dalam hal ekonomi, utamanya ketika memperjuangkan perempuan. Perempuan kalau tidak diperjuangkan pendidikannya, ekonominya, ada masalah yang lebih serius lagi, prostitusi. Ada banyak loh teman-teman saya, teman-teman seusia saya maksud saya, itu yang mau cari jalur pintas untuk bisa sukses, bisa menghidupi keluarganya dengan prostitusi. Jadi tapi kalau kita mau meneliti lagi, apakah masalah prostitusi ini adalah masalah ekonomi? Tadinya memang iya, tapi ketika sudah terlibat di dalamnya, ini bisa menjadi masalah-masalah spiritual yang lain, yaitu ketagihan, menikmati, ada dorongan dopamin yang lain, sehingga orang tuh tidak bisa lepas dari masalah prostitusi ini. Dan prostitusi ini kan akhirnya yang rugi siapa? Perempuan. Nah, ini loh yang membuat saya harus be louder ya, untuk memperjuangkan perempuan, ekonomi perempuan, dan masalah kesejahteraan pada anak-anak. Dari sepeda keren, kemudian apa yang dihasilkan di Kabupaten Trenggalek, dari PAD Trenggalek 150 menjadi 200, menjadi 250, sampai sekarang menjadi hampir 300 miliar, yang mana sekitar 170 itu disumbang oleh sektor UMKM dan pariwisata, dan di dalamnya itu peran-peran perempuan di Trenggalek dari desa-desa itu udah banyak yang jadi bulurah perempuan, bucamat perempuan, DPR-nya desa ya, BPD perempuan itu banyak dihasilkan dari ruang-ruang sepeda keren, femalepreneur, 5.000 pengusaha perempuan setiap tahun kami cetak di Trenggalek. Itu juga sudah mulai bertumbuh. Mungkin dari pertimbangan itu ya yang dilihat oleh teman-teman media, sehingga saya dinilai layak mungkin ya mendapatkan penghargaan itu. Dan di satu sisi sebagai pemerintah juga saya sebagai business women kan. Ada dua sudut pandang yang selalu bertengkar. Jadi kayak teman-teman di bisnis itu selalu mereka itu selalu berbicara pemerintah itu nggak bisa kerja, pemerintah birokrasinya terlalu lama gitu. Ada omongan-omongan dari sisi kanan. Kemudian saya benar-benar melihat perjuangan sebagai pemerintah itu tidak mudah dengan mengatur anggaran yang terbatas, tapi pelayanan publik harus benar-benar prima untuk masyarakat. Nah, melihat dua kubu ini
punya pendapatnya yang tidak bertemu, akhirnya saya memutuskan diri ada di tengah gitu, menjadi agregator, menjadi jembatan yang menyambungkan antara sektor usaha dan sektor pemerintah, karena mereka ini adalah pilar-pilar pembangunan bangsa yang sangat-sangat dibutuhkan. Nah, momen saya bersuara itu di tahun 2021 setelah pandemi Covid. Saya adakan business matching. 50 CEO se-Indonesia saya undang ke Kabupaten Trenggalek. Wow. Di situ saya berbicara. Saya mewakili masyarakat umum, mewakili bisnis women gitu ya, teman-teman mereka, dan saya juga mewakili pemerintah. Daripada kita berantem, kenapa tidak kita kolaborasi? Iya, Iya, betul, Kak. betul. Iya. Kenapa kita tidak menumbuh kembangkan semangat partisipasi kita mencintai Indonesia? Kita kerjasama, apa yang bisa kita berikan untuk Indonesia? Betul. Untuk pengusaha, jangan cari untung sendiri. Tapi kalau udah untung, gimana menguntungkan masyarakat sekitar, berdampak, membawa impact. Untuk pemerintah, jangan lama-lama lah birokrasinya. Ya kayak gitu, saya ada di tengah. Nah mungkin karena melihat itu, jadi kayak ada satu tema ya, persaudaraan itu mungkin. Saya juga nggak ngerti, tapi itu memang saya lakukan. Sehingga saya bisa mengawinkan perkawinan silang ya, kolaborasi antara teman-teman di bidang bisnis dengan teman-teman yang ada di bidang pemerintah. Gitu. Terus dari pencapaian itu apa aja sih Bu, biasanya keluhan-keluhan dari para pelaku UMKM ini gitu Bu? Yang paling banyak Ibu dengar deh keluhan mereka tuh apa aja sih biasanya? Keluhan UMKM ya. Kalau secara umum mereka kalau ditanya keluhan, pertama pasti modal. Kalau dari kacamata mereka ya, ini modal, kemudian beban ganda yang mereka miliki karena dari 65, sekian juta UMKM, 64,9%-nya, 65,9%-nya itu adalah perempuan. Ya. Nah, karena mayoritas perempuan ini itu punya peran ganda, mereka tidak hanya pelaku UMKM, tapi mereka juga ibu rumah tangga yang harus mencuci, harus memasak, ngantar anak sekolah, nyiapin makanan. Nah, beban ganda yang ada di perempuan ini sehingga itu menimbulkan keluhan-keluhan mereka nggak bisa fokus mengembangkan usahanya. Hari ini jualan, besok bisa nggak jualan. Hari ini bisa punya modal untuk masak alen-alen katakanlah di Trenggalek kan ada alen-alen. Besok bisa nggak produksi ya? Iya, karena kan memang uangnya kecampur sama urusan SPP anak misalnya, urusan bayar keamanan di rumah, kebersihan di kompleksnya dan lain sebagainya. Itu sih masalah paling besar. Tapi kalau Mbak nanya saya golongkan ketiga masalah besar kita dalam hal pemberdayaan UMKM. Pertama, membahas masalah ideologi. Kedua, ekologi. Ketiga, teknologi. Ideologi itu apa? Banyak masyarakat kita yang masih berfokus pada memikirkan diri kita sendiri. Gimana cara kita sukses, gimana cara kita kaya, gimana kita bisa kayak selebgram itu ya, yang bisa punya mobil, punya rumah, itu simbol kesuksesan gitu kan. Sehingga masalah ideologi ini menjadi sangat penting. Mereka lupa bahwa mereka harus juga memperjuangkan bangsa Indonesia. Mereka harus bisa menjadi pendidik bagi anak-anaknya agar anak-anak punya wawasan ideologi kebangsaan. Karena kita di era globalisasi, Mbak. Sekarang Gen Z, siapa yang nggak cinta sama Blackpink? Ya, nggak ada kayaknya. Ayo coba playlistnya diputar. Siapa sih yang nggak cinta sama budaya Korea? Even saya sendiri gitu loh. Saya suka nonton drama-drama Korea dan itu asik gitu emang nontonnya. Tapi karena kita lahir dari ayah saya aja 1934. Jadi saya itu konstruknya udah kebangun gitu, wawasan kebangsaan. Tapi gimana kalau teman-teman Gen Z yang belum dibangun oleh orang tuanya wawasan kebangsaan, terus ngeliatin Blackpink, ngeliatin drakor, akhirnya mereka rasa ideologi kebangsaan terhadap Indonesia ini kurang banget, bahkan sangat-sangat krisis. Menimbulkan apa? Gampang terpecah belah, gampang kemakan hoax, nggak ngerti masalah sejarah kita gitu. Kompleks. Kedua, masalah ekologi. Sebagai UMKM, kita kan pasti berpikir untuk packagingnya pakai apa, ya kan? Kita harus memilah
apa aja yang kita libatkan dalam proses produksi ini yang ramah terhadap lingkungan. Jangan sampai kita mau sukses tapi kita menghasilkan dan melahirkan limbah yang mencemari lingkungan. Karena kalau ini tidak kita pikirkan, bencana alam bisa datang kapanpun. Dan saya memang punya experience batik Trenggalek di Sarinah itu 10 besar loh, 10 tertinggi penghasilan terbanyak di Sarinah. Tapi begitu ada bencana alam, mati kita. Nggak bisa produksi. Gimana mau produksi, gimana mau membatik? Halamannya banjir, kursi-kursi melayang. Habis sudah. Masalah ekologi ini menjadi sangat penting bagi UMKM. Kita nggak tahu kapan tsunami datang, kapan gempa bumi datang terus menghancurkan semua bahan-bahan produksi UMKM. Mereka punya pabrik, punya apa, hancur semua. Gak ada yang tahu. Nah ini yang harus diperhatikan. Ngomongin yang lagi viral, Ibu. Menurut Ibu gimana sih sama kata-kata lu punya duit, lu punya kuasa? Tuh gimana sih, Bu? Salah. Kamu menurut Ibu gimana? Kamu punya hati, kamu punya kuasa. Tuh, bayam. Karena semua berawal dari hati dong. Kita lihat bahwa absolute power itu selalu ada dua sisi. Sama ya kayak tadi saya bilang kan, 2 mata, 2 pasang kaki, 2 pasang tangan. Sama dengan power. Power itu ada power dari atas, dari dinasti, sama power people power. Nah, kita harus punya keterampilan menggerakkan 2 power ini kalau kita mau punya kuasa. People power dan people yang ada di atas. Power yang ada di atas. Nah, kalau kita hanya bersumber pada uang aja, tujuan kamu apa? Kalau kamu hanya mengejar uang. Jadi bagi saya ada uang, ada kuasa itu tidak sepenuhnya benar, karena semua harus berawal dari hati. Hati menggetarkan api semangat perjuangan. Berarti itu jadi sebenarnya itu arti yang sebenarnya ya, harusnya. Iya, ya kita harus tahu dong. Kita ini berpikir kita membuat grand design, itu dorongannya dari mana? Kalau dorongannya hanya dari dompet, ya berarti kamu udah masuk golongan yang mana nih? Yang kapitalis kah? Apa yang sosialis gitu? Memang tujuannya untuk uang semuanya penting gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Tapi uang nggak segalanya loh. Luar biasa banget. Bukan segalanya. Ada nggak sih pesan-pesan buat Ibu nih? Untuk para Gen Z, milenial, atau semua para pelaku UMKM wanita khususnya, Bu? Iya, pesan saya sih nyambung dari pertanyaan tadi ya. Kenapa uang nggak segalanya? Karena yang segalanya bagi saya itu berkat Tuhan. Tuhan tuh bisa memberikan banyak hal, tidak hanya berupa uang. Kita banyak uang, tapi kita nggak punya cinta. Cinta pada anak-anak, cinta pada keluarga. Sehingga pada anak-anak Gen Z, teman-teman Gen Z, saya hanya berpesan, satu-satunya tujuan yang harus kita kejar adalah rahmat Tuhan, berkat Tuhan, sehingga Tuhan bisa melimpahkan semua kemudahan untuk setiap langkah perjuangan kita. Luar biasa. Kayaknya Gen Z abis ini langsung grow up gitu, dan grow up pemikirannya. Terima kasih Bu Novita Hardini sudah main ke podcast Gen Voice nih. Teman-teman Gen Voice jadi banyak dapat ilmu dari Bu Novita Hardini. Terima kasih ya udah diundang. Terima kasih. Semoga saya juga masih pantas lah ya jadi Gen Z. Pantas banget sih Bu ya. Terima kasih untuk waktunya. Gen Voice semoga makin sukses. Amin. Makin tambah penontonnya gitu ya. Makin tambah profitnya juga ya. Amin. Semangat Ibu. So guys, jangan lupa untuk like video ini, share, dan juga subscribe. Bye-bye.